Shalom, salam sehat, salam merdeka. Pada hari ini sambil memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Kita awali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Asini roha madihamu do dame, sian Tuhan debata amatta, dohot sian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tai. Amin. Salam merdeka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 hari ini 17 Agustus 2021, dan Huria Kristen Batak Protestan telah menetapkan ayat harian hari ini, yaitu dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 8, Parjamita pitu ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Bahasa Batak di dok sonon. Tagonado hasunan ni hatasian perbikasna. Tagonado halakna labas marroha, sian halakna gijang marroha. Demikian firman Tuhan. Selamat memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, dan kita masih menantikan masa pandemi ini berakhir, masa di mana hari kemerdekaan menjadi hari yang penuh bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan setiap memperingati hari kemerdekaan, setiap memperingati hari 17 Agustus, bagi saya menjadi sebuah waktu, momen yang membahagiakan, mengharukan, sekaligus menjadi momen di mana setiap orang diajak untuk mengenang masa-masa perjuangan yang begitu berat dari para pahlawan negeri kita, dari para pejuang-pejuang kita. Apa yang kita lihat di sana, Ibu Bapak, bahwa mereka berjuang melalui proses yang begitu sangat berat. Menjadi relevan bagi firman ini mengingatkan perjuangan mereka yang tentunya tidak mudah bagi mereka untuk
merebut kemerdekaan, mendirikan bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan itu, sehingga pastinya setiap awal perjuangan pasti menyulitkan. To start it is difficult. Mengawali sesuatu itu pasti butuh perjuangan. Maka pengkhotbah mengingatkan, melihat akhir dari suatu hal lebih baik daripada melihat dan berkutat pada awalnya, katanya. Maka setiap orang diajarkan firman Tuhan melalui hikmat, hokmah, kebajikan dari Tuhan itu, jangan berpatokan pada awal, tetapi lihat prosesnya. Hal yang berproses sedemikian rupa apapun itu, saudara-saudara, maka itu akan berfaedah untuk membangun hidup kita. Terlepas dari persoalan berhasil atau gagal, maka setiap hal yang kita lalui melalui proses tahapan-tahapan kehidupan kita itu menjadi hal yang baik untuk membangun kehidupan kita, termasuk dalam hubungan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pengkhotbah melihat, jangan melihat awalnya yang butuh perjuangan, yang difficult, yang sulit, tetapi lihatlah prosesnya. Setiap orang berproses untuk semakin bertumbuh dan baik. Setiap pejuang berproses untuk menghasilkan sesuatu, meskipun di awalnya itu sangat berat dan sangat sulit. Bagi kita pejuang-pejuang Kristus, laskar-laskar Kristus, setiap mengawali hal yang baik pasti menyulitkan. Tetapi jangan berkutat pada kesulitan itu. Teruslah berjuang, teruslah berproses. Karena hasilnya pasti tidak akan mendustai prosesnya. Meskipun soal berhasil atau tidak, kita terus berserah kepada Tuhan. Dan seandainya jika Tuhan memperkenankan kita merdeka, Tuhan mengizinkan kita untuk terbebas, Tuhan menganugerahkan perjuangan kita hasil seperti yang kita harapkan, pengkhotbah mengingatkan, lebih baik dengan kesabaran daripada tinggi hati. Lebih baik mensyukuri apa yang diberi Tuhan daripada menyombongkan apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Maka dari itu di awal atau di mukadimah pernyataan kemerdekaan itu, atas rahmat Tuhan, atas rahmat Allah, negara ini merdeka, itu mengingatkan kita terus menerus untuk senantiasa berserah bahwa Tuhan yang mengizinkan. Dan jika hidup kita, harapan kita, ekspektasi kita terwujud seperti apa yang kita impikan, maka tetaplah bersyukur. Dan tidak baik untuk menyombongkan diri bahwa kitalah yang paling bisa, paling berjasa atas dasar pikiran kita, olahan dari kemampuan kita. Tetapi firman tetap mengingatkan supaya adalah lebih baik untuk panjang sabar, untuk bersyukur atas rahmat Tuhan yang mengizinkan kita untuk mendapatkan harapan kita, daripada tinggi hati dan menyombongkannya. Karena segala kesombongan akan merobohkan dan meruntuhkan situasi kita kepada hal yang mengandalkan diri dan keburukan. Bangsa kita sedang dalam perjuangan menuju kemerdekaan, kebebasan dari virus corona. Hidup kita juga sedang dalam perjuangan menuju harapan kita, sedang dalam butuh kegigihan, butuh kesabaran dari kita semua untuk sampai kepada hal yang kita harapkan. Karena itu jangan menyerah pada kesukaran di setiap awal perjuangan kita, tetapi setiap proses boleh membentuk kita, menempa kita menjadi seorang yang gigih,
sama seperti para pejuang-pejuang kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Kita berharap bangsa kita semakin maju, semakin makmur, dan adil sejahtera. Dan jangan lupa hari ini untuk berdoa bagi para pemimpin bangsa kita dan seluruh rakyat Indonesia, supaya Tuhan melindungi kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang memberikan kemerdekaan bagi kami, sehingga hari ini 17 Agustus 2021 kami mengingat kemerdekaan Republik Indonesia. Atas rahmat-Mu yang menganugerahkan kebebasan itu. Tuhan, hari ini kami berdoa bagi bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa ini, yang meneguhkan bangsa ini di dalam kesatuan hati. Meskipun kami berbeda di banyak hal, tetapi biarlah rasa kesatuan, kebinekaan mengikat kami, sehingga bahu-membahu membangun bangsa ini, mengisi kemerdekaan itu. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, dari tingkat presiden, wakil presiden, hingga jajarannya ke tingkat desa, bahkan RT RW. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri hikmat memimpin bangsa ini, sehingga sebagai pemimpin mereka senantiasa takut akan Tuhan, berlaku adil, menegakkan supremasi hukum, dan setiap aparatur negara ini, di legislatif, judikatif, dan para penegak hukum, kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Engkau berikan mereka hikmat dari Tuhan untuk melakukan tugasnya di dalam rasa takut akan Tuhan. Sehingga setiap rakyat semakin merasakan bahwa supremasi hukum ditegakkan dan keadilan ditegakkan di tengah negeri ini. Berkati bangsa ini yang terdiri dari banyak bahasa, pulau, keanekaragaman, budaya, agama, ras, adat istiadat. Biarlah itu kami pakai untuk membawa harum bangsa ini. Tidak memisahkan kami di sekat-sekat yang bisa menjauhkan kami satu di antara yang lain. Tetapi bangsa ini semakin disatukan untuk bersama-sama membawa harum nama bangsa ini, mengisi kemerdekaan itu. Kami percaya bahwa kemerdekaan ini dari Tuhan, sehingga ajarlah setiap unsur anak bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya dan demi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.